dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulahu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul lewat jaringan internet atau Zoom meeting ini dalam kegiatan konseling talk menimba ilmu. Menimba ilmu adalah sebuah kewajiban bagi kita semua agar senantiasa terus memperbaiki diri. Nah, hari ini adalah cukup spesial, cukup menarik akan kita dengar materinya, yaitu dari Bapak Dr. Al-Refi MPD yang akan menyampaikan tentang fleksibilitas psikologis menggunakan konseling model ACMI, Acceptance, Commitment, and Motivational Interviewing. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan dengan baik apa yang akan nanti disampaikan oleh Pak Dr. Al-Refi MPD. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae beliau. Nama Al-Refi, beliau lahir di Jarai, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada tanggal 2 Desember 1989, anak pertama dari 4 bersaudara, dari Bapak Jumhari dan Ibu Distiwani. Menikah dengan Ibu Silviani di sini pada tahun 2016 dan dikaruniai 2 anak yang diberi nama Asifa dan Sarah Amar. Nah, sementara untuk latar belakang pendidikannya sendiri, beliau di SD Agung Lahat, Sumatera Selatan, di SMPN 1 Lahat, terus di SMAN 1 Lahat, di Universitas Sriwijaya S1-nya yaitu bimbingan konseling di Universitas Sriwijaya, S2-nya di UPI, bimbingan dan konseling juga, dan S3-nya pun di UPI mengambil bimbingan dan konseling. Nah, sementara untuk riwayat pekerjaannya sendiri ini menarik ya, karena beliau pernah jadi guru BK, ternyata pernah juga jadi sebagai guru TK di TK Calistung Panorama Bandung, guru BK, dan sekarang menjadi dosen. Nah, mungkin untuk yang lainnya cukup banyak kalau saya paparkan di sini. Mungkin kita akan sambut dan kita siapkan alat tulis kita mungkin dan pendengaran kita untuk menerima materi yang akan disampaikan oleh beliau. Oke, kita buka saja kegiatan hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Al-Refi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Isan ya. Pak Isan, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama-tama saya panjatkan ya puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang Allah berikan pada kita sehingga dapat berjumpa di Zoom meeting pada kegiatan konseling talk hari ini. Salawat dan salam juga tak lupa pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga beliau, dan semoga kita sebagai seorang muslim mendapatkan syafaat beliau nanti di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman Edu Potensia ya, terutama kepada Pak Dr. Gian Sugiana Sugara ya. Beliau ini salah satu founder dari Edu Potensia gitu. Saya banyak belajar dengan beliau ya,
Beliau itu teman, rekan gitu, sekaligus guru bagi saya ya, karena bagi saya itu berguru itu dengan siapa saja gitu kan. Dan saya melihat ya, ini Edu Potensia ini luar biasa gitu. Bagi saya pribadi ya, ketika melihat lembaga konseling pertama, ya itu Edu Potensia gitu. Edu Potensia itu adalah lembaga konseling pertama yang pernah saya lihat gitu. Mungkin ada yang lain, tapi saya belum melihat yang pertama gitu. Ini terdiri dari anak-anak muda yang luar biasa, yang mereka ini menggandeng tidak hanya kepada praktisi saja, akademisi digandeng gitu, praktisi digandeng, dan kolaborasinya itu luar biasa sekali. Bahkan yang saya lihat juga beberapa dosen UPI itu mengikuti juga cara Edupotensia ini. Nah ini teman-teman Edupotensia juga luar biasa ya. Dan alhamdulillah saya juga merupakan bagian dari Edupotensia ya teman-teman sekalian. Saya bergabung di Edupotensia itu sejak tahun 2014. Nah, cuman spesialis saya di sana adalah bidang asesmen gitu, atau lebih lengkapnya itu tes psikotes yang diadakan di sekolah-sekolah gitu. Sampai sekarang kita masih jalin hubungan yang baik dengan Edupotensia ini. Oke, itu perkenalan singkat dari saya ya. Saya izin share screen ya teman-teman sekalian, supaya lebih enak nanti untuk ininya, diskusi dan sharingnya ya. Nah ini ya. Oke. Fleksibilitas psikologis ya, menggunakan model konseling Atsumi gitu. Sebelum saya berbicara banyak gitu ya, psychological flexibility ini sebenarnya saya mengangkat tema ini dari tahun 2019 ya, 2019 sampai 2022 saya menggeluti ini fleksibilitas psikologis ini. Sampai sekarang juga saya masih menggeluti itu. Tetapi konseling Atsumi gitu kan, itu ikhtiar saya untuk mengintegrasikan pendekatan konseling gitu. Jadi saya lihat itu ya, kalau misalkan guru-guru ditanya itu menggunakan teknik apa gitu kan. Mereka itu jawaban paling simpel tuh, saya tekniknya dicampur aja gitu ya. Ternyata teknik campur itu kalau kita lihat landasan teorinya ya, itu namanya integratif gitu kan. Oke. Nah, kenapa ya kita perlu fleksibilitas psikologis itu ya? Atau misalkan kenapa pentingnya fleksibilitas psikologis itu? Karena pada dasarnya manusia ya, atau misalkan individu, baik itu siswa ataupun guru ataupun apapun profesi seseorang itu, seorang itu ingin mencapai sesuatu yang ideal gitu. Nah, yang ideal itu bahasanya itu ya kesejahteraan gitu kan. Dalam bahasa psikologisnya itu sejahtera itu ya ideal gitu. Kalau misalkan sesuatu yang ideal untuk mencapai kesejahteraannya, dari beberapa riset yang saya temukan ya, paling tidak ada 3 yang berpengaruh untuk sejahtera itu. Salah satunya itu ya ekonomi gitu, ekonomi, psikologis, dan religiusitas gitu. Nah ini berpengaruh terhadap kesejahteraan seseorang gitu. Makanya tidak sedikit orang yang bekerja itu dengan adanya gaji itu dia senang kalau misalkan menerima gaji, artinya ekonomi di situ. Dan tidak sedikit juga orang yang secara ekonominya finansialnya baik gitu, finansialnya bagus, justru bermasalah gitu. Ada apa kok bisa bermasalah gitu? Ekonominya oke gitu, tapi bermasalah gitu. Ternyata masalahnya itu di psikologis di situ. Nah, yang ketiga itu seseorang itu ya bisa dikatakan sejahtera juga karena religiusitasnya. Jadi 3 hal ini ya merupakan merupakan 3 faktor untuk mencapai kebahagiaan gitu, atau kesejahteraan. Hidup kita ini kan untuk bahagia ya. Kalau misalkan untuk kesenangan, untuk happy aja, itu kebahagiaan yang sementara gitu. Itu sementara aja itu. Happy-nya itu sementara. Tapi kalau kebahagiaan itu letaknya di hati tuh. Nah, letaknya di hati ya. Seseorang yang bahagia itu letaknya di hati, dan dia yang tahu bahwa dia itu bahagia gitu. Orang yang naik mobil ya, belum tentu bahagia dengan orang yang naik motor gitu. Atau misalkan orang yang naik motor belum tentu lebih bahagia daripada orang yang jalan kaki gitu. Nah, jadi letak kebahagiaan itu gimana gitu kan? Ya itu tadi, ekonomi, psikologis, dan religiusitas gitu. Nah, ekonomi saja nggak cukup untuk orang itu bahagia. Jadi saya tadi kan disebutkan ya, saya pernah ngajar di SMA gitu. Saya pernah mengajar di SMA ya yang ekonominya menengah ke atas gitu. Dalam artian itu
untuk per bulannya saja itu bisa mencapai 2-3 juta gitu. Nah, jadi saya lihat, oh ini kayaknya enak ini ngajar di sekolah ini. Masalah itu sedikit bakal saya temui gitu. Karena ekonominya sudah mapan di situ. Ternyata masalah mereka tuh banyak sekali gitu. Masalah mereka memang bukan di uang gitu ya, bukan di ekonomi, tapi masalah mereka itu adalah di psikologis gitu. Nah, ini psikologis ini yang jarang disentil ya, agak jarang disentil oleh orang gitu. Kita kalau misalkan mau apa istilahnya tuh sakit gitu ya, selalu berobat gitu. Tapi kalau misalkan sakit psikis gitu ya, kita anggap itu suatu hal yang lumrah gitu kan. Nah, makanya saya angkatlah psychological flexibility ini. Jadi faktor psikologis itu banyak ya, efikasi diri gitu kan, ada resiliensi gitu kan, ada kualitas hidup gitu, harapan-harapan gitu kan. Banyak sekali ya, asertif itu psikologis tuh, faktor-faktor psikologis gitu. Tapi saya angkat psychological flexibility ini karena yang saya tahu ya, untuk ukuran Indonesia sendiri 2019 ke bawah yang menggarap psychological flexibility ini saya masih sedikit ya, bahkan belum menemukan ya yang 2019 ke bawah yang benar-benar mengkaji fleksibilitas psikologis ini. Makanya ini hasil ikhtiar dengan founder Edu Potensial juga ini, fleksibilitas psikologis ini. Beliau merekomendasikan topik itu bagus gitu. Ternyata memang benar-benar luar biasa gitu. Saking bagusnya ya, saya S3 itu mestinya kan 3 tahun ya, tapi saya perpanjang lagi 1 tahun gitu. Saya masih betah nih sebagai mahasiswa. Jadi beda ya, kalau mahasiswa itu kan mau cepat-cepat tamat ya. Kalau saya tambah lagi 1 tahun. Masih asik, terlalu asik untuk mengkaji ini gitu kan. Nah, jadi fleksibilitas psikologis. Fleksibilitas psikologi sendiri bagian penting dalam kesehatan mental. Jadi mental orang yang sehat itu salah satu cirinya itu fleksibilitas psikologisnya itu bagus gitu. Dan efektivitas perilaku. Nah, sekarang kita lihat ya, apa sih yang menjadi ukuran ya fleksibilitas psikologis sendiri ya. Kalau misalkan kita melihat ya, itu kalau misalkan dari definisi itu ya banyak lah ya. Tapi secara ringkasnya, orang yang fleksibilitas psikologis itu, dia belajar, menyadari, menerima rasa sakit yang datang. Nah ini gimana Pak? Belum udah menerima rasa sakit gitu. Tapi di satu sisi dia tetap mengambil nilai yang bermakna gitu. Nah ada itunya tuh ya. Menerima rasa sakit yang datang oke gitu. Tapi ada sisi mengambil nilai yang bermakna gitu. Makanya kehidupan itu tidak selalu mulus gitu. Kehidupan yang misalkan bahagia, yang senang, ya itu oke ya. Tapi kepahitan dalam hidup itu ada maknanya gitu, ada nilainya di situ. Apa istilahnya itu perjuangan itu ada nilainya di situ. Nah, yang kedua itu pikiran, perasaan dan perilaku itu merupakan tindakan dalam mengambil tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi perpaduan pikiran, perasaan dan perilaku itu oke gitu, sejalan gitu. Makanya kalau misalkan orang berperilaku itu ya itu hasil dari pikiran dan perasaan dia. Dia berperilaku ini hasil pikiran dan perasaannya. Yang sehingga dalam psychological flexibility sendiri ya, saya menangkapnya dari Stephen Hayes itu kondisi psikologis ya atau keadaan psikologis yang ditandai dengan kemampuan seseorang atau individu ya untuk berubah atau bertahan pada kondisi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai. Nah, selama ini ketika saya belum mengkaji tentang fleksibilitas psikologis, saya selalu mengatakan orang yang fleksibel itu bisa berubah cepat gitu. Nah, di benak saya itu seperti itu. Orang yang fleksibel itu dia bisa berubah gitu. Dia itu cepat beradaptasi tuh, orang yang fleksibel. Ternyata ya, bertahan pun fleksibel gitu. Orang yang bertahan pun fleksibel gitu. Kenapa seperti itu? Seperti ini, karena misalkan teman-teman sekalian ya, kalau ada empek-empek itu ya, empek-empek itu dicemplungkan di got gitu ya. Dalam waktu 2 detik aja. Setelah 2 detik itu saya yakin nggak ada yang mau makan itu. Empek-empek itu nggak ada yang mau makan. Tetapi kalau misalkan yang dicemplungkan itu adalah permata ya, atau misalkan emas, dalam waktu 2 tahun pun kita masih mau mengambil tuh permata itu. Walaupun waktunya lama gitu. Nah, jadi bertahan tuh di situ. Dia bertahan dengan nilai-nilainya ketika dia berada di dalam lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan yang tidak mendukung, lingkungan yang kurang kondusif, dia tetap bertahan, tetap mempertahankan nilai-nilai pribadi yang baik. Nah, itu orang yang fleksibel itu seperti itu. Jadi fleksibel itu tidak identik dengan dia selalu berubah gitu. Karena fleksibel sendiri secara psikologis kemampuan berubah atau bertahan gitu. Jadi berubah
Kalau misalkan itu baik, bertahan. Kalau misalkan di dalam lingkungan yang tidak baik, dia bertahan. Nah, untuk melihat orang yang fleksibel itu ya, paling tidak ada 6 dimensi gitu, atau 6 aspek ya. Itu 6 aspek inilah yang disebut dengan acceptance, contact with the present moment gitu, set as contact, diffusion, values, dan commit action gitu. Yang pertama itu ya, orang yang fleksibel dia bisa menerima gitu. Penerimaan dalam dirinya itu. Penerimaan di sini berarti dia itu membuka dan memberi ruang untuk perasaannya gitu kan, sensasi, dorongan, dan emosi gitu. Yang terdapat hal yang menyakitkan dan membiarkan hal itu menjadi apa adanya saja gitu. Jadi perasaan, sensasi, dorongan, dan emosi yang menyakitkan itu membiarkan menjadi apa adanya. Contohnya apa, Pak? Contohnya itu ya seperti ini. Ini berkaitan dengan hadis gitu. Mohon maaf, berkaitan dengan perkataan Abdul Malik bin Abjar rahimahullah ya, yang mengatakan seperti ini. Manusia itu pasti diuji dengan kesehatan untuk dilihat bagaimana wujud syukurnya. Gitu. Atau diuji dengan bencana untuk dilihat sejauh mana kesabarannya. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini kaitannya. Tentu ya seperti ini. Orang yang bisa seperti ini itu adalah orang yang acceptance. Gitu. Saya ketika ujian disertasi, ditanya, ada dua kata salah satu profesor penguji. Ada dua hal yang orang itu acceptance. Apa itu? Nah, pada saat ujian saya ngeblank itu. Apa ya kata saya kan? Akhirnya dikasih clue yang ini. Oh iya, sabar dan syukur gitu kan. Nah, orang yang acceptance itu dia bisa bersyukur dan bisa bersabar gitu. Orangnya itu yang acceptance itu seperti itu. Ini mudah diungkapkan tapi sulit dipraktekkan memang ya. Tapi ya secara teorinya ya seperti ini. Orang acceptance dia bisa gitu kan bersyukur gitu kan. Dan dia juga bisa bersabar manakala situasi dan kondisinya tidak mendukung gitu. Nah, itu yang disebut dengan acceptance. Karena dua hal inilah yang akan kita temui di dalam kehidupan. Mahasiswa sekarang ini kan lagi sibuk yang awal-awal ya. Itu semangat kuliahnya itu luar biasa sekali ya. Nanti di semester akhir pada saat skripsi ada yang kendor, ada yang apa, mereka agak susah tuh berbarengan gitu. Masalah mereka apa? Masalah mereka tuh ya skripsi, masalah mereka tuh ya tugas, ya remedial dan sebagainya. Oke, lulus nih kuliah, ada masalah baru lagi gitu. Masalahnya apa? Mencari pekerjaan lah gitu kan. Oke, pekerjaan udah dapat, ada masalah lagi. Masalahnya apa? Mungkin nggak sejalan dengan teman sekantor gitu. Mungkin jarak tempuh antara rumah dengan pekerjaan itu jauh gitu. Mungkin dia belum ada kendaraan sehingga ke tempat kerja itu dia pakai kendaraan umum gitu. Oke, sekarang sudah ada rumah, udah punya kendaraan. Masalah muncul lagi. Masalahnya apa? Dia ingin membesarkan anaknya, mungkin anaknya sekolah dan apa. Artinya ya, selagi kita masih bisa bernapas, selagi kita masih bisa hidup di dunia ini, masalah itu nggak akan pernah lepas gitu. Masalah itu akan terus datang. Dia tidak akan pernah tidak menghampiri kita. Masalah itu akan selalu datang dengan kita. Dia akan terus berdatangan. Sehingga ya di dalam Quran surat Al-Baqarah itu dijelaskan innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Artinya sesuatu yang Allah ciptakan itu akan kembali kepada Allah. Nah, itu orang acceptance. Orang acceptance itu seperti itu. Saya ketika membaca definisi acceptance itu enggak sekali ngerti gitu. Enggak sekali langsung ngerti. Artinya apa ini? Menerima rasa sakit, menerima sesuatu yang tidak disenangi. Maknanya apa gitu? Saya cari jurnal itu ada Han 2019 kalau nggak salah ya. Orang Asia tapi kuliah di Amerika gitu. Beliau jelaskan acceptance itu kaitannya itu ya dengan Quran surat Al-Baqarah tadi gitu. Oh, gini maksudnya. Berarti kalau kita kehilangan orang terdekat, misalkan kakek atau nenek, kita kan nggak mau ya kehilangan mereka. Tapi kita harus bisa menerima, harus bisa mengikhlaskan gitu. Mengikhlaskan kepergian mereka. Nah, itu yang dimaksud dengan acceptance dalam psikologis itu. Jadi dalam bahasa sehari-hari, acceptance itu adalah menerima sesuatu yang kita senangi maupun tidak kita senangi. Nah, sulit, Pak. Ya memang sulit gitu. Tetapi ya dengan adanya kita sharing, dengan adanya kita saling mengingatkan, mudah-mudahan saling menjagakan gitu. Karena ujiannya tuh ya seperti itu, manusia itu diuji gitu kan. Orang yang bersyukur itu ya paling tidak tuh ada 3 cirinya. Ciri yang pertama itu syukur itu dari hatinya itu. Yang kedua syukur itu dari ucapan.
Yang ketiga, syukur itu dari tindakan. Nah, kita ini syukur tindakan itu masih kurang. Artinya kita belum bersyukur sebenarnya. Syukur tindakan itu ya misalkan dapat uang, dapat makanan. Dapat uang makanan itu ya diberikan ke orang, bukan dipoto orang kepengen tapi nggak kita kasih gitu. Artinya itu bukan bersyukur itu, tetapi kita ada kecenderungan ada kepameran di situ. Karena kalau misalkan dia benar-benar bersyukur, makanan itu ya dia bagi gitu, seperempat untuk si A gitu. Itu ciri-ciri bersyukur itu seperti itu. Oke ya, saya lanjut ya. Nah, yang kedua ya, yang disebut dengan contact with the present moment itu, proses ini digambarkan sebagai kemampuan menciptakan ruangnya. Nah, ruang ini bukan ruangan bangunan gitu ya, tapi ruang dalam arti apa istilahnya tuh analogi ya, ruang untuk berada di sini dan saat ini gitu. Nah, kita berada di mana dan sedang di mana gitu. Suasana hati kita itu terbuka gitu, reseptif dan tidak menghakimi. Nah, ini yang disebut dengan contact with the present moment gitu. Jadi kita berada di sini dan sekarang itu dengan suasana hati yang terbuka. Ini masih ada kaitan ya dengan penerimaan tadi, karena hati yang terbuka itu dia bisa menerima situasi dan kondisi gitu. Yang berikutnya ya, self as contact itu, orang ketika dia bisa melihat sisi positif dan negatif ketika terjadi sesuatu yang menyakitkan, itu orang yang self as contact itu melihat sisi positif dan negatif ketika terjadi sesuatu yang menyakitkan. Jadi dia fair itu. Kalau misalkan melihat sesuatu itu dilihat dari sisi positif dan negatif gitu. Cuman kan kita ini lebih sering kan melihat negatifnya gitu. Nah, jadi di balik negatif itu ada positif sebenarnya. Nggak mungkin segala sesuatu itu semuanya negatif terus. Nggak mungkin. Kita misalkan mahasiswa nggak lulus perguruan tinggi. Tahun pertama dia nggak lulus misalkan. Tahun kedua dia nggak lulus. Tahun ketiga dia lulus misalkan. Nah, nggak lulus tahun pertama, nggak lulus tahun kedua, itu memang menyakitkan itu. Tapi boleh jadi di tahun ketiga itu lebih menyenangkan. Misalkan, nggak tahun pertama dia nggak lulus. Kalau dia lulus ketika itu, mungkin dia biaya sendiri mungkin ya. Tahun kedua dia nggak lulus. Kenapa? Karena kalau lulus ketika itu mungkin biayanya lebih besar. Tahun ketiga dia lulus, ternyata dia lulus dengan beasiswa gitu. Artinya ya, sesuatu itu, negatif itu ada positifnya. Sisi negatif itu ada positif gitu. Nah, sehingga orang yang self contact itu dia akan melihat sisi itu tidak hanya dari satu sisi, tapi sisi kelebihan, sisi kekurangan dia adil melihat gitu ya. Nah, sudah itu juga dia bisa menguatkan diri dalam kondisi kesal gitu. Nah, kondisi kesal ini dia bisa menguatkan dirinya, bisa membuat dirinya bangkit gitu. Pertanyaannya, Pak, berarti nggak boleh kesal? Ya kesal itu boleh gitu kan. Yang nggak boleh itu kalau berlarut berhari-hari gitu. Itu yang nggak boleh. Kesal itu boleh, kecewa itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau itu terus-menerus gitu. Nah, yang nggak boleh itu seperti itu. Jadi kalau misalkan hari ini saya kesal, hari ini saya kecewa, ya itu sah itu, wajar itu. Sama saja dengan artian hari ini saya lapar, kan wajar gitu. Ketika kita makan kan kenyang gitu. Jadi kondisi-kondisi seperti itu ya, itu wajar. Yang tidak wajar itu ketika dia berlarut melebihi 1 hari, 2 hari, 3 hari, berterus panjang. Nah itu yang nggak wajar. Sedih itu boleh gitu, tapi kalau misalkan setiap hari sedih gitu, itu udah ini masalah psikologis, boleh jadi dia mengalami stres dan depresi kalau seperti itu. Mampu melalui masa sulit dengan melihat dari sudut pandang yang lebih besar. Masa-masa yang sulit itu dia hadapi gitu kan. Makanya saya ingat ya salah satu dosen saya di Bandung ya, beliau mengatakan mahasiswa ini mengerjakan skripsi, tesis itu belum berdarah-darah istilah. Jadi maunya tuh ketemu ACC gampang gitu. Ya, saya juga kan mahasiswa kan berpikirnya maunya yang simpel gitu kan. Tetapi ya di balik berdarah-darah itu ada pengorbanan yang besar itu membentuk karakter gitu. Karakter kita itu terbentuk gitu. Ketika kita ditempa itu terbentuk gitu. Kalau misalkan pisau itu semakin lama diasah itu semakin tajam gitu. Kalau misalkan kelapa itu, pohon kelapa ketika jatuh ya, itu jatuh dibuka gitu kan. Nah, sari patinya itu keluarnya tuh enak gitu. Jadi terbentuk gitu ketika dia berdarah-darah, berusaha apa istilahnya tuh menikmati proses gitu kan. Nah, artinya orang ini mengalami peningkatan gitu kan, peningkatan dari segi mental, dari sisi psikologis gitu. Yang berikutnya ya, istilahnya itu ada diffusion gitu. Diffusion itu ketika kita membiarkan perasaan negatif yang datang,
kita itu tidak terjebak dengan perasaan negatif itu. Itu orang yang delusion. Jadi perasaan negatif itu boleh datang, tapi tidak terjebak dengan perasaan negatif itu. Nah, perasaan negatif itu boleh dia datang dengan kita, tapi kita nggak terjebak, kita nggak berlarut-larut di situ, kita nggak lama-lama dengan perasaan negatif gitu ya, sehingga mampu memperhatikan pikiran dan perasaan negatif tanpa reaksi yang berlebihan. Nah, kita perhatikan gitu kan, bahwa pikiran dan perasaan negatif itu silakan datang gitu, tapi reaksi kita itu nggak lebay gitu, nggak berlebihan gitu. Nah, yang seperti ini yang apa istilahnya tuh tidak banyak dipahami gitu ya, tidak banyak diketahui oleh masyarakat sekitar kita gitu, sehingga mereka itu terbentuk dan terkukung dengan perasaan negatif gitu. Padahal perasaan negatif itu boleh, tapi jangan terjebak. Kuncinya tuh itu, membiarkan perasaan negatif menghampiri kita, tapi nggak ada bekas di hati gitu ya. Kalau masalah mengingat oke ya, karena memori itu kan disimpan di otak. Gitu. Tapi kalau membekas gitu kan, menimbulkan perasaan dendam, nah itu yang nggak boleh itu seperti itu. Gitu. Oke, saya lanjut yang berikutnya itu ada namanya itu values. Nah ini ya menarik ya, values ya. Manusia selalu mengatakan saya mau kreatif, saya mau fleksibel. Oke, silakan gitu. Tetapi ada nilai di sana itu yang tidak boleh dilanggar. Jadi artinya kalau misalkan kita melakukan kreativitas, melakukan fleksibel gitu ya, pastikan hal yang kita pilih itu nggak bertentangan dengan nilai gitu. Karena kalau values itu dia berpegang teguh bahwa nilai itu adalah prioritas hidup dia, bahwa nilai itu adalah pedoman kehidupan gitu. Memprioritaskan hal yang penting merupakan pilihan yang sulit gitu kan. Nah, dan ketika sulit maka berpedomanlah dengan nilai-nilai. Saya contohkan ya, karena saya sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim, nilai-nilai kita itu ya Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Al-Qur'an dan hadis itu pedoman hidup kita gitu kan. Apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an, ya itu yang kita jalani gitu. Apa yang disampaikan oleh hadis, ya itu yang menjadi pedoman kita gitu. Nah, makanya ya, seseorang itu memiliki karakter yang berbeda karena values yang didapat dari keluarga itu berbeda. Orang yang misalkan anak tentara, yang tentara itu disiplin ya nilai-nilai kedisiplinan bagi mereka itu adalah tinggi gitu. Mereka itu cekatan gitu. Bahasanya itu enggak lelet ya. Kalau bahasa kita tuh enggak lelet gitu. Mereka itu cekatan gitu. Dalam mengambil tindakan tuh segera, sikapnya tuh cepat gitu. Nah, kalau misalkan orang tuanya itu adalah pebisnis misalkan ya, boleh jadi nilai yang dia pegang itu adalah bisnis gitu, sehingga dia bisa membaca peluang. Apapun peluang bisa jadi bisnis bagi dia. Banyak kok ya orang itu dia keluar resign itu dari pekerjaannya dan dia menjadi pebisnis, tetapi dia bisa sukses gitu. Tapi banyak juga yang orang yang bukan passion di situ, dikasih modal habis, dikasih modal habis, dikasih modal habis. Nah, mungkin values-nya bukan di situ gitu. Artinya orang itu pasti memiliki values. Permasalahannya kita itu tahu atau tidak dengan values kita. Itu persoalannya tuh di situ. Jangan-jangan kita nggak tahu values, nggak tahu aturan gitu, nggak tahu apa istilahnya tuh values saya apa gitu, nilai-nilai saya apa gitu. Jangan-jangan seperti itu. Nah itu yang membuat orang bermasalah. Mestinya kita mengenal tuh sebagai seorang manusia, values saya adalah ini. Sebagai seorang Muslim, values saya adalah ini gitu. Jadi kita itu mengenal values kita. Supaya apa? Supaya menjadi pedoman gitu. Supaya apa? Supaya ketika kita terpuruk ya, kita bisa bangkit lagi gitu. Supaya apa? Ketika kita dalam kondisi tertekan, kita bisa tetap tenang gitu. Nah itu values itu. Values itu yang membantu. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir itu adalah commit action gitu. Apapun yang saya sampaikan, acceptance gitu kan, sampai dengan values, manakala itu tidak ada tindakan, itu sama seperti anak yang memanah ini. Dia pasang ancang-ancang memanah, tapi busur panahnya nggak lepas gitu. Itu perlu dilepaskan gitu, biar target itu sampai gitu. Nah itulah yang disebut dengan commit action. Terus berjuang ketika mengalami kegagalan. Ketika mengalami kegagalan, dia tetap terus mencoba, terus melakukan gitu. Berusaha menyelesaikan tugas, walaupun pada kondisi sibuk gitu. Kondisi yang aktivitas banyak, berusaha menetapkan
hal yang prioritas gitu. Mengambil tindakan sesuai dengan nilai kehidupan. Orang kalau sudah memanajemen waktunya bagus ya, dia akan mengurutkan tuh. Yang pertama itu mendesak dan penting. Yang kedua itu mendesak tidak terlalu penting. Yang ketiga penting tidak terlalu mendesak. Yang keempat tidak penting dan tidak mendesak. Manajemen yang bagus dia akan mengurutkan ketika penting dan mendesak ini disegerakan. Jangan dibalik. Karena mood kita itu penting dan mendesak itu tidak senang, kita dahulukan yang penting tapi tidak terlalu mendesak misalkan. Nah, itu kan sering ya seperti itu ya. Penting mendesak itu misalkan orang yang bekerja, pekerjaan itu penting dan mendesak tuh. Kalau misalkan itu harus dikumpulkan 2 hari ke depan. Tapi pekerjaan ini sulit misalkan. Sedangkan pekerjaan untuk dikumpulkan seminggu ke depan itu mudah dan kita senang. Ya, kita prioritaskan mana yang harus segera gitu. Nah, sehingga manajemen yang bagus itu dia bisa memprioritaskan mana yang penting, mana yang mendesak. Sehingga ketika dia mengambil tindakan, ketika mengalami kegagalan, bagi dia kegagalan itu adalah suatu hal episode kehidupan gitu. Jadi kalau kita pernah nonton sinetron itu ya episode saja itu. Toh juga sinetron itu endingnya tuh happy semua tuh endingnya. Film-film tuh biasanya endingnya tuh ya happy gitu. Tapi episode kehidupan itu ya seperti itu. Kita perlu mengalami. Karena kalau film ya tanpa ada peran antagonis ya film itu nggak terasa seru gitu kan. Nah, begitu juga dengan diri kita. Kalau kita tidak mengalami kegagalan, tidak mengalami kondisi yang berat gitu, maka hidup kita terasa ini aja apa namanya itu datar-datar saja gitu. Jadi mengalami kegagalan, mengalami apa itu silakan saja. Atau juga saya memang sih sekarang mengajar di Unsri. Sebelum mengajar juga saya beberapa kali sekolah tuh sering menolak gitu. Melamar SMP ini ditolak, melamar di sini ditolak, melamar di sini ditolak. Ya itu kegagalan, tapi kita kan belajar. Oh saya gagal karena ini. Oh saya gagal faktornya ini. Oke, nah itu secara ini ya, secara ringkas tentang psychological flexibility. Nah, berikutnya saya ingin menyampaikan mengenai tentang konseling ya, konseling integratif. Gitu. Nah, saya ingin Bapak Ibu guru yang sudah di lapangan gitu kan, yang sudah bekerja menjadi guru BK gitu kan, mungkin bisa dituliskan aja ya, dituliskan gitu. Kalau misalkan melakukan konseling ke siswa, biasanya menggunakan pendekatan apa, teknik apa gitu kan. Teknik apa saja yang sering digunakan gitu kan ketika berhadapan dengan siswa yang bermasalah. Jadi silakan diketik aja ya di chat ya. Saya menggunakan teknik ini misalnya. Saya menggunakan teknik ini gitu. Nah, saya ingin melihat dulu apakah teknik Bapak Ibu itu sejalan nggak, apa sama nggak dengan yang akan kita diskusikan hari ini. Silakan Bapak Ibu ya yang sudah mengajar untuk menuliskan teknik apa saja, pendekatan apa saja yang telah digunakan ketika mengkonseling siswa. Oke, silakan ya. Oke, silakan Bapak Ibu untuk bisa menuliskan di kolom chat tentang teknik konseling Bapak Ibu yang sering Bapak Ibu pakai untuk menangani kasus-kasus di sekolah. Silakan Bapak Ibu mungkin. Kita di sini tidak mencari benar dan salah ya Pak Hilmi ya. Iya benar Pak. Kita sama-sama belajar untuk sama belajar. Iya, belajar. Tapi saya ingin melihat dulu lah. Iya. Misalkan mayoritas menggunakan teknik ini misalkan. Silakan Bapak Ibu ya yang sudah bekerja jadi guru BK lah gitu ya. Ya, silakan Bapak Ibu ataupun mahasiswa yang sedang praktek mungkin Pak, yang sering menggunakan teknik apa untuk penanganan kasusnya. Kalau di UMTA sendiri kan sekarang ada praktikum konseling Pak. Ya, boleh yang sedang praktek boleh. Yang sedang praktek silakan. Teknik yang menurut Bapak Ibu apa ya bisa dikuasai oleh Bapak Ibu dan sering digunakan lah untuk menangani kasus ya. Silakan Bapak Ibu ada. Nah, ini ada. Ini konseling realitas katanya. Konseling realitas ya. Ya, ada. Oke, siapa lagi? Silakan ditulis di kolom chatnya.
Ada SFBC. Oke, Oke. bagus ya. Bagus. Nih, siapa lagi? Bisa ditulis, silahkan. Baru 2 nih. Ini konseling realitas SFBC. Saya guru BK sedang PPG. Dan ketika saya yang ingin memakai. Oh, ini client person center nih. Nah, ini Wow. MI ini nanti kita ini ngobrol tentang MI ini. Oh iya, sesuai ya Pak. Iya. Teknik motivasi. Oke, tapi memang betul ya Pak Hilmi ya, SFBC juga ini pendekatan yang ini ya, yang efektif dilakukan di sekolah. Iya di sekolah. Soalnya brief counseling. Oke. Dengan waktu yang ini. Paling tidak maksud saya tuh gini Bapak Ibu ya. Ketika kita ditanya menggunakan pendekatan, kita bisa jawab loh. Kalau misalkan paling gampang menjawab itu kan kita jawabnya seperti ini. Pendekatan campuran, Pak. Nah, kan paling gampang kan gitu kan. Iya. saya ini digabung-gabungkan aja Pak pendekatan. Nah, di pertemuan ini ya, saya ingin menyampaikan bahwa ada pendekatan itu yang digabungkan tuh ada. Itu yang disebut dengan integrative counseling gitu. Nah, integrative counseling sendiri gitu kan. Ketika kita, terima kasih ya tadi ada Bu Desi gitu kan, ada Bu Sandra gitu dan Bu Sulistiana ya. Oke, terima kasih ya. Nah, konseling integratif ya atau pendekatan integratif dalam konseling itu selalu berakar pada teori gitu. Teori itu merupakan dasar, merupakan bahan ketika kita ingin menentukan pendekatan yang akan digunakan. Nah, bahasa lainnya Korea itu mengatakan bahwa teknik ini kita pinjam, Bu. Kita pinjam dari pendekatan lain dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Jadi kita itu sebagai guru ya, atau sebagai konselor atau sebagai orang yang akan membantu siswa atau siapapun itu, kita mengetahui kebutuhan dia itu apa. Sehingga muncullah konseling integratif ini. Integratif sendiri ya dalam Geldart dan Geldart ini sepasang suami istri mengatakan pengalaman mereka selama melakukan praktek konseling bahwa satu pendekatan menurut mereka itu sering tidak cukup gitu. Satu pendekatan saja itu sering tidak cukup. Gitu. Tidak cukup digunakan secara eksklusif. Gitu. Makanya disebutlah dengan pendekatan integratif. Pertanyaannya, boleh nggak Pak saya menggabungkan pendekatan integratif ini dengan ini? Ya itu boleh kalau misalkan dasar teorinya ada gitu kan. Sudah itu juga kebutuhannya sesuai gitu kan. Tetapi ya yang saya gunakan menggabungkan pendekatan ini saya meramunya tuh kalau tidak salah dari 2020 ya, 2020, 2021, 2022 gitu. Sehingga teramulah konseling integratif ACMI ini. Nah, kita lihat ya, apa sih keuntungan ketika konseling itu diintegrasikan gitu ya. Yang pertama itu, intervensi itu saling melengkapi gitu. Jadi saling melengkapi satu sama lain gitu. Yang kedua, dia bertumpu pada dasar hubungan kolaboratif gitu. Nah, sekarang ini ya, bahwa hubungan itu perlu kolaborasi loh. Nggak ada lagi yang one man show itu udah nggak berlaku loh. Jadi kita itu bukan one man show lagi, tapi sama-sama tuh kolaborasi. Setiap orang itu punya kelebihan loh. Setiap orang itu punya pengalaman kelebihan gitu. Nggak mungkin seseorang itu semuanya serba bisa di dia. Pasti ada kekurangan dia gitu kan. Paling tidak dia kekurangan waktu tuh kalau misalkan dilakukan kegiatan secara bersamaan gitu. Nah, jadi kegiatan ini konseling integratif bertumpu pada dasar hubungan kolaboratif. Nah, kalau MI sendiri ya, tadi ada yang menyebutkan tentang MI. Ketika MI itu saya gunakan, maka fokusnya itu untuk meningkatkan motivasi gitu. Meningkatkan untuk motivasi untuk perubahan. Orang itu perlu motivasi untuk berubah. Nah, motivasinya dari mana? Motivasinya itu dari internal dianya, internal siswanya itu. Jadi motivasi itu diharapkan muncul dari motivasi internal. Karena sesuatu yang motivasi internal ya, itu akan menjadi motivasi yang lebih bagi dianya. Sedangkan acceptance commitment itu mengajarkan penerimaan pikiran, perasaan, sensasi yang sulit untuk peningkatan fleksibilitas psikologis. Nah, artinya acceptance commitment itu mengajarkan menerima pikiran, perasaan, dan sensasi. Kalau misalkan kita lihat ya, acceptance commitment ini generasi ketiga dari CBT itu. Kan dulu kan ada cognitive behavior therapy gitu. Jadi yang dirubah itu adalah pikirannya gitu kan. Kalau pikirannya berubah, tingkah lakunya berubah tuh. Nah, acceptance commitment enggak seperti itu. Justru dia menerima situasi itu.
Dengan catatan apa tadi? Tidak terjebak dengan perasaan yang sulit. Dengan catatan apa? Dalilnya tadi ada di Al-Baqarah itu. Dengan catatan apa? Manusia itu diuji dengan dua kondisi. Kondisi dia bersyukur, apakah dia bersabar. Nah, itu acceptance commitment itu jadi lebih tinggi lagi dari CBT itu. Jadi kalau CBT itu hanya mengubah tataran kognitif, acceptance commitment itu mengajarkan bahwa kita itu bisa menerima. Bahasa Jawa itu ya legowo gitu kan, nggak ada iri-irian gitu. Kalau misalkan orang baru beli mobil, kita nggak sakit tuh, kita tetap sehat, kita bahagia gitu. Bukan orang beli mobil kita iri, enggak. Acceptance commitment nggak ngajarkan seperti itu. Makanya ada kondisi dia bisa menerima gitu ya. Nah, karakter konselor ya paling benar ya dia kreatif lah gitu kan, hadir gitu kan. Konseling yang baik itu kan yang dilakukan secara tatap muka, yang bertemu secara langsung tuh. Kalau misalkan secara online ya itu boleh, karena menurut Simanjuntak tahun 2020 atau 2021 konseling terbaik pada saat pandemi itu ya konseling online gitu. Nah, tapi konseling online itu ya itu baik, tapi kalau ketemu langsung itu lebih baik gitu, karena akan melihat dari gerak-geriknya, melihat dari apa istilahnya tuh sisi non verbalnya gitu kan. Nah, yang berikutnya gitu kan, konselor itu juga dia percaya diri, peduli dan jujur gitu, jadi pede. Nah, teman-teman yang mahasiswa BK itu pede. Kalau misalkan nggak pede itu bisa dilatih gitu. Ini masalah pembiasaan saja, peduli dan jujur. Dia berani gitu, mampu menghadapi risiko maupun yang rentan. Ketulusan, kalaupun membantu itu memang benar-benar tulus gitu. Membantu itu apa adanya, tidak mengharapkan konseling memberikan sesuatu kepada guru BK itu. Kecuali dalam tataran profesional itu lain lagi. Karena kalau misalkan kita lihat orang datang ke psikolog, datang ke konselor, ya itu kalau misalkan di luar sekolah ya tatarannya profesional gitu. Tapi kalau misalkan kita sebagai guru BK yang memang kewajiban kita, ya kita tulus membantu. Enggak mengharapkan nanti kalau sudah belikan ibu bakso, enggak seperti itu. Bantu saja gitu kan. Yang berikutnya memahami perbedaan nilai, kekuatan dan keterbatasan. Nah, ini ya kita itu bahwa orang itu pasti ada bedanya gitu. Orang itu kekuatan dan keterbatasan itu pasti berbeda gitu. Nah, sehingga yang kita lakukan di sini adalah kita bisa membedakan. Terkadang ya, kita tidak bisa menyamakan satu perilaku terhadap seseorang. Jadi misalkan si A ini mendapatkan perlakuan ini, si B juga mendapat perlakuan ini. Artinya dalam situasi kondisi tertentu ya, mungkin pendekatan NI cocok untuk ini, tapi pendekatan yang untuk si B sepertinya dia cocok untuk ini. Nah, itu paling tidak kita lebih kaya dalam penguasaan keterampilan gitu. Yang berikutnya itu adalah kreatif gitu ya. Karena memang dalam proses konseling ya, ketika kita tidak menggunakan teknik-teknik yang setelah kita pelajari, maka kita akan kehabisan kata-kata, kehabisan parafrase, kehabisan pernyataan, kehabisan abis ini mau nanya apa lagi. Akhirnya yang terjadi adalah curhat balik tuh, konselornya curhat ke konselinya. Nah, makanya kalau sudah seperti ini tatarannya konseling atau konsultasi gitu kan. Makanya konselor perlu ada kreativitas. Karena dalam konseling sendiri ya, itu tidak mesti harus dialog duduk di kursi selama 45 menit, sesi kedua seperti itu. Enggak mesti gitu. Konselor bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada gitu. Dia bisa menggunakan tali misalnya. Tali itu dipegang tuh sama konseling. Sekarang kamu pegang tali ini. Kita pegang juga tuh tali gitu kan. Nah, sekarang tarik tali ini. Nah, dia nggak bisa tarik karena kita tahan gitu. Nah, kita sampaikan. Begitu juga dengan kamu. Kalau kamu misalkan masih tetap berpikiran seperti ini, maka kebiasaan seperti ini akan tetap ada dalam diri Anda. Jadi kita bisa gunakan analogi tuh. Karena orang itu kan pemahamannya kan beda-beda ya. Ada dia cukup mendengar saja paham tuh. Ada dia itu mau melihat. Ada orang itu yang mau simulasi tuh, yang mau mempraktekkan gitu. Nah, kalau misalkan konseling kita ini termasuk tipe orang yang butuh praktek, butuh yang analogi gitu kan. Nah, konselor bisa menilai itu. Oh, saya nggak cocok ini hanya sekian jam duduk-duduk saja gitu kan. Jadi kita gunakanlah pendekatan yang lebih kreatif lagi.
dalam situasi kondisi tertentu juga boleh jadi konseling juga dalam satu sesi gitu kan, kita nggak banyak bicara gitu, kita hanya mendengarkan dan menemani orang yang menangis gitu. Nah, karena saya pernah ngalami itu yang seperti itu. Jadi dia datang ke ruangan konselor gitu kan, ruangan ini bukan siswa ya, tapi masyarakat umum gitu kan, dia melakukan sesi konseling gitu kan. Dia datang ke ruangan, ceritalah dia, langsung nangis. Kalau tidak salah saya tuh lebih setengah jam dia menangis. Wah, ya saya nggak ada pertanyaan, nggak ada apa di situ. Paling misalkan dia butuh tisu ya kita berikan gitu kan, dia butuh menyender kita sediakan tempat duduk atau apa, paling seperti itu saja yang bisa saya lakukan. Tapi saya menemani di situ, saya nggak ada sibuk sambil main HP gitu, nggak, fokus saya tetap ke dia gitu kan. Akhirnya dia buka cerita setelah emosinya reda, katarsis ya, melepaskan semua emosinya, melepaskan semua beban-bebannya, dia mau cerita ketika itu. Tapi awal-awalnya ya, mendengarkan orang nangis yang sekian menit, hampir seingat saya tuh 30 menit lah kurang lebih ya, itu benar-benar dialami gitu. Nah, jadi seperti itu karakter konselor itu ya. Yang berikutnya ya. Nah, ini yang tidak kalah penting ya. Perubahan dalam konseling ya. Saya menggunakan ACMI tadi. Motivational interviewing pada dasarnya itu digunakan dari pre-contemplation sampai preparation tuh. Nah, itu MI saya gunakan. Yang saya rancang itu seperti itu. Jadi acceptance komitmennya di mana? Ya di action tuh. Di action digunakan acceptance komitmen gitu. Nah, baru maintenance dan termination itu. Artinya di tahapan pre-kontemplasi itu ya, konseli atau siswa dia itu sebenarnya bermasalah, tapi dia nggak sadar dia bermasalah. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah menemukan siswa seperti itu. Ada nggak yang seperti itu ya? Yang dia itu sebenarnya bermasalah, tapi dia nggak sadar bermasalah. Dia itu dia bermasalah sebenarnya, tapi dia ini aja lempeng aja tuh, enteng-enteng aja, nggak menyadari kalau dia bermasalah. Nah, itu pre-contemplation. Yang kedua itu kontemplasi ya. Siswa di sini ya, dia itu udah berpikir bahwa dia itu bermasalah. Dia sadar dia itu bermasalah. Tetapi dia belum tahu caranya gitu. Cara berubah itu gimana gitu. Nah, ini kontemplasi. Preparation sendiri, dia sudah ada meniatkan untuk berubah. Dia sudah ada rencana untuk berubah, sudah ada keinginan untuk mengubah gitu kan, keinginan untuk menjadi lebih baik di situ ya. Baru tahapan action itu. Nah, saya fokus untuk pendekatan konseling integratif ini, acceptance commitment itu saya fokuskan di action. Dan di situ ada 3 tahapan. Accepting push values ya, dan yang terakhir itu adalah take action. Di action ini ada 3 tahapan. Jadi di action ini paling tidak ada 3 sesi. Jadi kalau misalkan runtut berapa sesi Pak konseling integratif ACMI? Saya itu 7 sesi. Dan ini sudah diuji cobakan ya, uji cobakan juga itu kemarin melalui konseling kelompok lagi. Jadi 7 sesi paling tidak untuk konseling ACMI. Ketika dia maintenance gitu ya, tujuan dari konseling, apapun pendekatan konseling, tujuannya itu adalah memandirikan siswa, memandirikan individu, supaya orang itu mandiri tuh, dia bisa mengendalikan kehidupannya itu gitu kan, dia tidak tergantung tuh dengan orang lain. Tetapi persoalannya orang itu bisa relapse gitu, bisa balik lagi stagnan gitu. Itu wajar terjadi karena namanya iman itu naik turun gitu, kadang naik kadang turun gitu. Ketika kita berada di majelis pengajian, majelis mendengarkan ceramah, oh iman kita naik di situ. Tapi keluar dari ceramah tadi, mulai itu iman tadi 100 turun 80, besoknya gabung lagi dengan lingkungan, turun 70, turun 60, bahkan bisa turun menjadi 10 dan lebih rendah lagi. Terus bagaimana Pak supaya naik lagi? Ya dicas lagi, dengar ceramah lagi, ikut kegiatan lagi, ikut workshop lagi gitu kan. Sehingga yang terjadi naik lagi tuh iman kita. Ini sama saja dengan guru BK. Guru BK juga kalau misalkan tidak ada kegiatan-kegiatan, mohon maaf ya, tidak ada kegiatan-kegiatan seperti ini, boleh jadi itu semangatnya itu, ya itu tadi, dia nggak dicas, nggak diberi makan tuh. Yang terjadi adalah apa istilahnya tuh bukannya konseling tapi konsultasi biasa gitu kan. Jangan-jangan yang perlu konseling itu bukan siswa tapi guru BK-nya tuh perlu konseling gitu kan. Karena saya pernah menghadapi yang seperti itu, menghadapi wali santri istilahnya tuh ya, yang mendampingi santri-santri itu kan. Jadi yang curhat tuh bukan siswa saja tapi para pengasuh tuh yang curhat. Oh, Pak, saya mau cerita Pak. Jadi santri saya ini orangnya kayak gini gitu kan. Jadi
ketika ada kegiatan tuh justru mereka yang lebih banyak menceritakan persoalan gitu kan. Karena itu wajar gitu kan. Sebagai manusia itu masalah itu pasti berdatangan. Nah, jadi gitu ya, maintenance itu berusaha orang itu mandiri dan dia kalau misalkan mau berubah gitu kan, minimal dia mempertahankan tuh. Kalaupun misalkan dia relapse lagi, minimal dia bisa mengetahui solusinya gitu. Dia sudah ada solusi gitu kan. Sehingga seperti lampu aja tuh, on off kan aja gitu. Yang terakhir adalah penutup ya, termination gitu. Nah, ini udah 10.52 ya. Wawancara motivasi gitu ya. Motivational interviewing. Ini saya ringkaskan aja ya. MI sendiri itu berusaha untuk menyelesaikan ambivalensi. Ambivalensi itu ada semacam keraguan-raguan gitu kan. Atau bahasa lainnya juga ambivalensi itu antara benci dan cinta itu satu kesatuan loh. Nah, kan repot ya. Benci iya, cinta iya. Gimana tuh? Kalau mau benci aja, cinta aja kan seperti mestinya seperti itu loh. Tapi tidak sedikit orang yang mengalami ambivalensi. Benci dan cinta itu ada dalam dirinya. Suka dan duka itu ada dalam dirinya gitu kan. Nah, sehingga di MI ini membantu menyelesaikan ambivalensi yang ada pada siswa gitu kan. Supaya dia termotivasi gitu kan untuk berubah gitu. Nah, ininya ya, ini tetap dari humanistik tuh. MI itu dari person center juga. Sehingga kita itu memandang bahwa individu itu pasti memiliki kemampuan, kekuatan, sumber daya, dan kompetensi. Itu ada itu. Yang kalau misalkan nggak kelihatan, Pak, siswanya saja nggak tahu kemampuan dia. Siswanya saja mungkin yang tidak mengembangkan sumber daya atau kompetensinya. Dianya yang menutupi diri, sehingga kemampuan, kekuatan, sumber daya, kompetensi itu nggak kelihatan. Ketika orang itu dipancing ya, boleh jadi kompetensinya itu luar biasa banyak gitu. Makanya tidak sedikit orang berterima kasih dengan guru BK. Saya ketika konsultasi dengan guru BK itu, konseling dengan guru BK itu, saya terbuka pikiran. Akhirnya saya mengambil jurusan ini. Akhirnya saya bisa bekerja di sini. Padahal dulu saya nggak kepikir. Itu ada yang seperti itu. Artinya MI ini berpengaruh tuh. Tidak hanya jangka pendek, tapi jangka panjang di situ ya. Nah, asumsi dasarnya setiap individu itu sehat gitu kan, menginginkan perubahan positif dalam hidupnya. Tidak ada orang itu yang menginginkan perubahan negatif gitu, menginginkan kehidupan yang lebih buruk gitu. Itu nggak ada, kecuali orang yang dalam emosi gitu, dalam situasi depresi, dia udah pasrah gitu. Terserahlah saya mau apa gitu, mau hidup mau mati ya silakan gitu. Nah itu orang yang sudah depresi itu ya seperti itu gitu kan. Oke, sebentar ya. Sebentar ya. Nah, artinya seperti itu ya untuk MI ini. Nah, saya lanjutkan ya. Ada ini ya, proses dalam MI itu merencanakan gitu. Dia membangun komitmen gitu ya. Yang kedua itu membangkitkan, memunculkan motivasi gitu dari diri konseling untuk melakukan perubahan. Yang ketiga fokus mengembangkan percakapan ke arah spesifik. Yang terakhir itu pelibatan. Nah, ini yang lebih penting, yang konselor atau guru BK perlu tuh menguasai 4 keterampilan ini. OWARS ya, disingkat menjadi OWARS. Ini sebenarnya berbasis client center, sebenarnya berbasis person center. Gitu. Yang mana OWARS ini open-ended question, affirmation, reflective listening, dan summarizing gitu ya. Ini adalah keterampilan dasar, keterampilan fundamental yang perlu dimiliki oleh konselor dalam membantu persoalan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Kalau misalkan kita lakukan keempat hal ini ya, insya Allah nyambung tuh dengan konseling gitu kan. Open-ended question ya, kita menggunakan pertanyaan terbuka. Di sini ada pertanyaan tertutup dan terbuka gitu. Pertanyaan tertutup itu biasanya dimulai sudahkah, kapan, berapa lama, dari mana. Itu pertanyaan tertutup tuh. Orang yang pertanyaan tertutup, jawabannya tuh singkat. Kapan kamu pulang? Ya saya pulang tanggal 27 misalkan. Itu singkat tuh, pertanyaan tertutup. Nah, makanya kita sebagai konselor ya kita lihat apakah selama ini saya menggunakan pertanyaan jenis apa, terbuka, tertutup kah gitu, sehingga saya nggak bisa mengeksplorasi persoalan konseling gitu. Itu ketika pertanyaan tertutup ya selesai pertanyaan. Apakah kamu sakit? Iya gitu. Selesai. Pertanyaannya, boleh nggak Pak dalam konseling itu menggunakan pertanyaan tertutup? Boleh kalau kita mau mengkonfirmasi gitu. Tapi ketika kita mengkonfirmasi itu kan kita perlu tahu informasi banyak tentang dia, baru kita konfirmasi. Untuk mengetahui banyak itu, gunakanlah pertanyaan-pertanyaan terbuka. Bagaimana kejadian itu bisa terjadi?
Ceritakan lebih rinci apa yang kamu maksud dengan kecewa. Coba kamu jelaskan bagaimana kronologisnya, misalnya. Coba ceritakan, saya ingin mendengarkan bagaimana yang kamu maksud dengan itu. Bagaimana langkah terbaik menurut kamu itu seperti apa? Konseli bercerita panjang tuh. Kalau misalkan kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan jenis terbuka. Jelaskan mengenai situasi yang tidak kamu sukai itu seperti apa. Situasi yang seperti apa yang tidak kamu sukai di lingkungan ini. Ceritakan pengalaman terakhir kamu ketika kamu bertemu dengan orang yang kamu hormati tersebut. Kamu merasa kehilangan dia kan? Iya Pak. Coba kamu ceritakan pengalaman terakhir yang kamu dapat dari dia. Wah dia tuh cerita tuh. Konsul itu cerita. Ini contoh saja ya pertanyaan terbuka. Banyak jenis pertanyaan terbuka. Kalau misalkan di bukunya Pak Gian itu solution focus itu ya, ada pertanyaan berorientasi target, pertanyaan scaling question gitu kan. Banyak gitu. Misalkan, ini pertanyaan terbuka ya, 0 sampai 10 gitu. 0 itu kamu sangat kecewa, 10 sangat bahagia. Kamu sekarang berada di angka berapa? Angka 2, Pak. Bisa kamu ceritakan angka 2 itu apa maknanya? Jadi saya itu seperti ini Pak, kecewa. Saya kalau di rumah itu sering dimarah. Kalau pulang sedikit saya langsung dibentak gitu Pak. Pulang telat aja setengah jam saya dimarahi orang tua Pak. Kamu maunya ke angka berapa? Ya saya maunya ke 10 Pak gitu. 10 itu kira-kira gambarannya seperti apa? Ya 10 itu saya pulang dengan nyaman Pak, dengan nah itu maksudnya ya. Itu pertanyaan terbuka tuh, jenis menggunakan yang lain. Atau misalkan ini saya kutip lagi dari bukunya Pak Gian itu video tag question itu kan, itu ada apa namanya tuh, ada PT gitu ya. Sekarang kamu sebagai seorang sutradara, coba anggap yang ada di situ adalah orang yang memiliki masalah sama seperti kamu. Coba kamu ceritakan bagaimana ceritanya dan bagaimana ending yang kamu inginkan gitu. Waduh, dia tuh cerita tuh. Atau misalkan pertanyaan guru spiritual gitu ya, dari Gestalt ya, ada Gestalt itu. Ketika kamu bermasalah ya, ternyata ada orang yang bermasalah seperti kamu juga dan itu adik kamu. Kira-kira nasihat apa sih yang akan kamu berikan kepada adik kamu? Wah, dia tuh ceritakan. Oh ya, saya akan lakukan ini. Dan ini salah satu contoh ya. Batu pertanyaan terbuka tuh ada banyak, sangat banyak dan sangat banyak gitu ya. Oke, saya lanjut ke afirmasi. Untuk apa Pak afirmasi itu? Ya afirmasi itu ya untuk kita pengakuan dari konselor kepada konseli tentang perjuangan, kesulitan yang dia alami, tentang keberhasilan, tentang keterampilan yang dia dapatkan. Itu afirmasi itu. Jadi kalau misalkan kita mengatakan saya menghargai keterbukaan dan kejujuran kamu. Anak ini misalkan tertutup misalkan. Dia kalau di cerita dengan orang lain tuh nggak mau. Tiba-tiba dia dengan konselor mau cerita, sampaikan afirmasi. Saya menghargai betul keterbukaan dan kejujuran kamu. Saya bangga. Dia efikasi dirinya tuh meningkat tuh kalau misalkan kita sampaikan hal itu. Jadi konselor, guru BK, jangan lupa afirmasi itu penting untuk siswa. Jangan-jangan kita tidak melakukan afirmasi kepada siswa, sehingga mereka tidak merasa dihargai. Atau misalkan, ketika dia berhasil ya, misalkan ya, nah, Bapak ikut senang atas keberhasilan kamu hari ini. Bapak nggak menyangka kamu bisa menang lomba olimpiade ini. Itu afirmasi itu. Lakukan afirmasi. Saya berharap akhir pekan ini berjalan baik sesuai dengan harapannya. Atau misalkan dia mengalami masalah. Saya salut dengan Anda ini. Di satu sisi kamu memiliki masalah yang berat, tapi di satu sisi kewajiban kamu masih kamu kerjakan. Itu afirmasi tuh. Afirmasi itu perlu. Afirmasi itu pujian, Pak. Bukan memuji yang tidak ada dasar ya, tapi benar-benar menyampaikan sesuatu yang fakta tentang konseli itu. Nah, itu afirmasi. Jadi sesuatu yang fakta, sesuatu yang benar-benar nyata, sesuatu yang benar-benar real, itu kita sampaikan tuh pada konseli. Itu afirmasi. Jadi afirmasi nggak boleh dikarang-karang. Nggak boleh sesuatu hal yang kita ngarang, padahal faktanya nggak seperti itu. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena konseli berpikir, oh ini mengenakkan hati saya saja ini Bapak ini. Gitu. Jadi afirmasi itu benar-benar sesuatu yang fakta dalam diri konseli, kita sampaikan. Sehingga dia merasa efikasi dirinya itu meningkat. Sehingga motivasinya meningkat. Itu afirmasi ya. Nah, berikutnya mendengarkan reflektif ya.
Di sini ada respon to meaning atau respon to feeling dan sebagainya gitu ya, respon pengalaman gitu kan. Tapi saya ambil secara ringkas, mendengarkan reflektif itu berupa pernyataan. Jadi kalau misalkan dalam konseling, ketika kita tidak melakukan pertanyaan terbuka, kita mendengarkan reflektif, kita melakukan parafrase gitu, kita melakukan refleksi gitu, melakukan penguatan gitu, dorongan minimal, mendengarkan reflektif. Biasanya mendengarkan reflektif ini intonasinya menurun di akhir kalimat gitu. Sepertinya kamu merasa sangat kecewa dengan perlakuan yang didapatkan ayah kamu terhadap kamu. Agak menurun tuh nadanya tuh. Jadi intonasi nada kita juga kita sesuaikan ya. Kalau orang itu lagi sedih, lagi apa, kita sesuaikan. Atau misalkan gini, kamu merasa bahagia sekali ya dengan pencapaian prestasi ini. Jadi intonasinya itu disesuaikan dengan konseling. Supaya apa ya? Mendengarkan reflektif itu. Supaya pembicara di sini konseling maksudnya. Konseling itu merasa didengar, merasa diperhatikan, dan merasa dipedulikan. Dalam ngobrol biasa ya, ngobrol yang bukan konseling, terkadang kita nggak merasa didengar, terkadang kita merasa nggak diperhatikan, terkadang kita merasa nggak dipedulikan. Itu ngobrol biasa. Siapa kita misalkan kita sudah bicara tapi orang lain nggak terlalu merespon gitu, kita bicara banyak nggak direspon kalimat kita itu, tapi malah pembicaraan ganti topik atau apa gitu, ya kalau ngobrol biasa itu wajar gitu, tapi kalau dalam konseling itu nggak wajar. Nah yang berikutnya ada keinginan untuk membuka yang lebih jauh. Jadi kalau kita mendengarkan reflektif, parafrase yang tepat, konseling itu ada keinginan untuk menceritakan lebih jauh, menceritakan lebih detail, menceritakan lebih jelas, gamblang lagi tentang persoalannya. Nah, sehingga ya, ketika mendengarkan reflektif ini dilakukan dengan tepat, berbicara mengenai apa yang ada di pemikiran konseli, pembicara itu konseli ya, bukan menjawab apa yang ada di pemikiran pendengar. Artinya gini, konseli itu ketika kita mendengarkan reflektif, melakukan parafrase yang tepat, dia itu bicaranya tuh senang, nyaman gitu kan. Bukan seperti ini. Kalau misalkan yang bukan mendengarkan reflektif tuh, contohnya tuh dia bicara, saya kemarin mengajukan proposal, ditolak Pak, ditolak oleh pihak fakultas gitu, mahasiswa ya misalkannya. Saya pengen betul tuh ikut kegiatan itu, tapi saya ditolak. Ini contoh yang bukan reflektif. Dia akan jawab seperti ini. Oh, kamu ditolak ya? Saya dulu ya, waktu masih mahasiswa kayak kamu dulu, wah saya tuh ditolak terus juga itu. Jadi yang kamu alami ini masih mending, kamu baru sekali ditolak. Saya itu dulu, oh berkali-kali ditolak. Akhirnya apa? Konseli di sini pikirannya tuh dua cabang gitu. Dia mendengarkan konselor, dia juga sebenarnya ada masalah tuh. Makanya dalam konseling itu nggak boleh gitu. Kita sharing pengalaman tuh bukan tempatnya tuh. Di konseling itu bukan tempatnya sharing pengalaman gitu kan. Ya sharing pengalaman tuh ya di webinar gitu kan, seminar, workshop lah gitu ya. Tapi kalau dalam konseling kita nggak perlu. Walaupun kita mengalami masalah yang dihadapi oleh konseling itu, kita nggak boleh mengatakan, ya sama, saya juga mengalami seperti kamu gitu kan. Cuman saya dulu lakukan ini. Ah itu jangan-jangan kalau misalkan dalam konseling hal itu masih sering terjadi ya, kita latih supaya hal itu tidak terjadi, Bagaimana cara melatihnya Pak? Yang paling gampang tuh melakukan parafrase gitu. Tapi parafrase ini memang butuh belajar juga gitu ya. Jadi kalau misalkan dia menyampaikan, saya itu misalkan ya konseling menyampaikan, saya mengalami Pak, saya merasa senang di rumah itu. Walaupun rumah itu sepi gitu kan, walaupun rumah itu nggak ada orang gitu kan, walaupun rumah itu kotor gitu kan, tapi saya masa kecil saya itu di rumah itu, dan saya walaupun apapun tentang kekurangan rumah itu, mau gimana ya, saya bahagia di rumah itu. Kita lakukan parafrase. Oh, nampaknya kamu merasa walaupun kondisi rumah itu sedang tidak kamu senangi, tapi kamu merasa bahagia di situ. Iya Pak. Nah, kalau dia bilang iya Pak, parafrase kita tepat tuh. Tapi kalau dia bilang bukan Pak, bukan seperti itu maksud saya. Jadi kalau parafrase kita nggak tepat juga, nggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering parafrase nggak tepat tuh. Kalau sekali dua kali parafrase nggak tepat, nggak apa-apa. Dia akan luruskan.
Bukan Pak, maksud saya itu seperti ini Pak. Maksud saya itu bukan saya senang di situ, tapi saya mau memiliki pengalaman di situ Pak. Nah pengalaman itulah yang tidak bisa saya lupakan. Nah jadi dia konfirmasi itu kalau parafrase kita nggak tepat. Jadi sering-sering itu lakukan parafrase supaya kita bisa menangkap isi pesan konseli. Oke, baru merangkum ya, summarizing tadi, kan OARS ya. Jadi setelah kita parafrase, obrolan itu sudah dapat titik temu gitu kan, baru kita rangkum. Saya menangkap apa yang kamu katakan pada saya itu, bahwa kamu tidak percaya diri itu berbicara depan umum karena kamu pernah mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan. Suatu hal yang tidak mengenakan itu adalah kamu diketawakan ketika berbicara di depan kelas. Betul seperti itu, Ananda misalnya? Iya Pak, betul. Sejauh ini Anda merasa bahagia dengan tinggal kos dan jauh dari keluarga. Karena Anda merasa lebih mandiri dibandingkan 4 tahun yang lalu. Iya Pak, betul Pak. Sudah dirangkum, terus mau gimana lagi? Nah, makanya masuk ke acceptance commitment. OARS-nya sudah, MI-nya sudah, baru masuk ke acceptance commitment gitu ya. Cuman saya persingkat saja, acceptance commitment gitu ya, itu membantu konseli supaya dia bisa menerima pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan gitu kan, atau menerima berbagai kesulitan yang dihadapi gitu ya, membantu konseli melihat nilai-nilai yang dianutnya sebagai panduan untuk mengarahkan gitu ya perilaku menuju hidup yang lebih bermakna. Sehingga orang kalau acceptance komitmen, dia komitmen untuk menuju kehidupan yang kaya makna dengan panduan nilai-nilai pribadi. Jadi acceptance komitmen ya, ada banyak sebenarnya langkah-langkah, tapi ada satu jurnal yang mengatakan cukup kok dengan 3 langkah. Nah, saya ambil yang simpel saja. Akhirnya saya ambil yang 3 langkah itu. Acceptance komitmen yang pertama adalah menerima. Penerimaan di sini ya dia merasakan, kalau ya perasaan, pikiran ya pikiran. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, konseli mengatakan saya gemuk gitu. Ini dia nggak terima tuh dengan kondisi dirinya gemuk. Lalu bagaimana cara dia acceptance? Dia mengungkapkan, saya gemuk itu nggak apa-apa. Saya berusaha komitmen untuk menurunkan berat badan. Gitu. Jadi yang buat penerimaan itu siapa? Konselor, bukan konselor, tapi konseli sendiri. Konseli sendiri yang membuat penerimaan. Karena penerimaan konselor dengan penerimaan konseli itu bisa saja berbeda. Kita nerima ini, dia belum tentu nerima. Makanya yang nerima siapa? Konseli. Untuk bahas hal ini, satu sesi. Satu sesi itu hanya bahas ini aja. Hanya bahas tentang penerimaan aja. Nanti dikonfirmasi lagi, kira-kira mudah atau sulit kamu melakukannya. Bagaimana kalau ada kendala, apa yang akan kamu lakukan. Satu sesi itu bahas ini aja gitu. Oke ya. Nah, yang kedua, identifikasi nilai gitu. Nah, nilai di sini ya dipakai dalam perilaku. Ada 10 nilai ya, 10 nilai. Nanti ya, saya perlihatkan bagaimana ininya, bagaimana 10 nilai itu. Tapi di sini identifikasi nilai. Karena tadi orang itu boleh jadi dia tidak mengenal nilai-nilai dalam dirinya. Dia tidak mengenal values yang ada dalam dirinya. Dia tidak mengenal dirinya siapa. Who am I itu boleh jadi gitu kan. Siapa saya tuh boleh jadi. Ada orang yang tidak mengenal dirinya gitu kan. Bagaimana domain kesehatannya, keluarganya, kerohaniannya dan seterusnya dia tidak mengenal gitu. Dia hanya mengenal gambaran umum gitu. Hanya mengenal gunung esnya saja gitu. Tapi yang di bawahnya itu nggak dikenal. Gunung yang nampak saja yang dia kenal gitu ya. Itu identifikasi nilai. Yang ketiga itu proses komitmen gitu. Proses puncak dalam model ini pembentukan respon perilaku yang berdasarkan nilai-nilai tadi. Nah, jadi kalau misalkan saya boleh perlihatkan ya, ini yang tadi kan identifikasi nilai ya. Identifikasi nilai itu seperti ini ya. Nah, siswa atau konseli itu satu sesi hanya bahas ini. Hanya bahas ini. Seperti apa pasangan yang kamu inginkan? Waktu luang itu bagaimana yang kamu lakukan? Ini ada pertanyaan-pertanyaan ya. Kalau dibaca semua ini habisin. Tapi saya ringkas. Karir apa yang kamu inginkan gitu. Terus pertemanan, hubungan pertemanan apa yang menurut kamu itu yang bagus gitu. Ketika kamu jadi orang tua nanti, pendidikan seperti apa yang akan kamu berikan pada anak kamu? Ketika tentang kesehatan psikis, menurut kamu kesehatan itu seperti apa gitu? Ketika kamu berada di lingkungan sosial itu bagaimana cara kamu menempatkan diri kamu berada di lingkungan sosial gitu. Family ini ya, hubungan kekerabatan.
Bagaimana hubungan kamu dengan kakak kamu, dengan sepupu kamu, dengan paman kamu, nenek kamu, dan seterusnya gitu. Spirituality, bagaimana kamu mengenal agama kamu, kewajiban apa saja yang telah kamu lakukan gitu. Ini satu sesi itu hanya untuk bahas ini gitu. Personal growth, menyangkut pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikis. Setelah itu nanti konseling mengurutkan mana yang paling penting. Mana yang paling penting, nanti dia urutkan. Setelah dia urutkan mana yang paling penting, cari lagi mana yang sudah terrealisasi, mana yang belum. Yang belum itulah yang jadi PR. Disitulah konselor membantu konseli. Disitulah konselor bekerja sama dengan konseli supaya itu terrealisasi. Caranya gimana Pak? Caranya itu nggak cukup dalam 2 jam ini. Dalam 1 jam setengah pertemuan ini nggak cukup itu dibahas. Ini perlu ada workshop khusus gitu yang benar-benar dilakukan supaya kita bisa mengimplementasikan ini gitu ya. Nah, setelah itu pertemuan yang terakhir take action tadi baru ini. Komitmen kamu. Komitmen dia misalkan di bidang karir ya. Karena dia mengetahui bahasa Inggrisnya lemah misalkan. Saya berkomitmen untuk mencapai skor TOEFL 500 misalkan. Karena dia mau keluar negeri lah misalkan. Hambatan yang berpotensi muncul apa? Dia tuliskan hambatan yang berpotensi muncul itu apa. Yang pertama, biaya misalkan. Yang kedua itu waktu. Oke, sekarang strategi apa yang akan kamu lakukan supaya mengatasi hal itu? Oke, persoalan biaya saya akan belajar lewat YouTube. Jadi yang belajar tes TOEFL itu akan saya download, nanti di rumah saya pelajari. Oke, selesai. Yang kedua, mengenai masalah apa lagi? Cari itu solusinya. Siapa yang nyari solusi? Ya siswa. Kita nggak mencari solusi, kita nggak memberi nasihat di situ, tapi siswa. Tapi kalau siswanya bingung gimana Pak, gitu kan? Ya kalau siswanya bingung kita diskusikan. Kita boleh untuk memberikan pilihan. Bapak ada pilihan. Pilihan yang pertama ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Menurut kamu dari kelima ini mana yang mungkin kamu lakukan? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itulah yang apa istilahnya tuh yang dapat disampaikan untuk pertemuan sesi ini. Saya rasa sekian dan cukup. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Pak Ihsan Hilmi. Silakan Pak Ihsan Hilmi. Terima kasih Pak Repi, dengan sangat detail menyampaikannya dan mudah dipahami. Nah, untuk mungkin Pak sekarang sesi tanya jawab kita batasi saja karena memang sebentar lagi menuju ke duhur. Cukup 3 pertanyaan aja ya Pak, bisa mungkin? Ya, betul. Ya. Silakan mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung Oke, di sini ada Pak Ahmad Sugianto. Bisa langsung saja mungkin. Silakan Pak Ahmad. Oke, terima kasih banyak Mas. Sebelumnya selamat siang Mas Alrevi, masih ingat dengan saya Mas? Oh, ini teman seperjuangan di Malang ini. Ya, alhamdulillah. Sangat menarik sekali, alhamdulillah Mas Alrevi bisa berjumpa kembali walaupun via daring ya, dan belajar bersama. Saya gini mau bertanya Mas, ini kan konseling AKMI yang sangat luar biasa ya, pengembangannya juga sangat luar biasa sekali ya, jadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya, tambahan ilmu. Mungkin satu hal yang ingin saya tanyakan Mas, ketika kan kita melakukan proses konseling biasanya nih ya, mungkin karena ini ada langkah-langkah tersendiri, beda dengan konseling biasanya, entah itu konseling individual, entah itu konseling kelompok. Apakah bisa AKMI ini misalkan ya dikombinasikan dengan teknik-teknik konseling yang berbasis kearifan lokal, teknik-tekniknya, misalkan dengan menggunakan permainan-permainan gitu ya. Karena misalkan konseling AKMI ini kalau saya lihat juga berpotensi kita gunakan untuk kepada siswa-siswa yang ada di SMP. Tetapi kalau melihat karakteristiknya kan kita nggak bisa langsung seperti yang untuk anak SMA ya, karena masih pola pikir yang terbatas. Saya kira kalau menggunakan teknik-teknik yang lain, apakah bisa dikombinasikan gitu ya konseling AKMI ini? Oke. Itu. Terima kasih Pak Ahmad Sugianto. Terima kasih sama-sama Mas Alrevi. Mudah-mudahan kita nggak ketemu online aja ya, nanti ketemu offline langsung ya. Oh, dengan senang hati, amin. Terakhir ketemu itu di Pekanbaru, betul nggak? Bukan, saya di Banjarmasin, Pak Alrevi. Bukan, waktu kita ngadiri kongres. Oh iya, betul. Sama dengan ini kemarin.
teman seperjuangan kita konselor psikotes di UM. Ya di UM juga Malang ya. Ini produk UM ini luar biasa nih. Oke, jadi gini Pak Ahmad Sugianto ya. Jadi memang untuk konseling ACMI ini ya, saya kembangkan dari disertasi gitu kan. Karena saya melihat peluang ini dilakukan di Indonesia masih sangat minim gitu kan. Saya mencari jurnal pun itu belum banyak ya. Kalau nggak salah nggak lebih dari 10 gitu. Yang benar-benar mengkombinasikan assessment commitment dan motivational interviewing gitu. Lalu bagaimana dengan kaitan kearifan lokal gitu kan. Saya menyadari gitu bahwa yang saya sampaikan, yang saya paparkan dan yang saya kembangkan itu belum terlalu menyentuh kearifan lokal. Saya belum terlalu menyentuh yang mana kaitan dengan budaya Indonesia. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya melihat ketika ini tidak ada yang bertentangan dengan yang kearifan lokal kita. Karena saya ingat waktu di Malang dulu, Bu Heni kalau nggak salah, atau Bu Dani gitu menyampaikan gini, ada instrumen pernyataan yang mengatakan saya memelihara anjing gitu ya. Kalau kita ikut sertifikasi tes dulu. Dan beliau menyampaikan, ketika itu di Indonesia orang akan menjawabkan tidak gitu. Apalagi itu di budaya Aceh gitu, karena ada teman dari Aceh dulu. Kalau di Aceh ini kami nggak akan pilih setuju Bu gitu. Nah makanya kalimat itu disesuaikan, dirubah menjadi kucing gitu. Nah sehingga itu bisa diterima di budaya Indonesia gitu. Lalu bagaimana ACMI ini dengan kearifan lokal? Ini apa istilahnya itu sesuatu hal yang sangat menarik karena kita juga perlu melihat budaya-budaya kita di Indonesia ini. Kalau misalkan saya pernah bimbingan ya dengan waktu tesis dulu. Salah satu dosen pembimbing saya itu mengatakan seperti ini, kamu mengangkat asertif. Kan orang Indonesia itu cenderung nggak asertif. Ya betul Pak, gitu cenderung nggak asertif. Terus ngapain mau diteliti gitu kan. Nah, artinya gitu, kita juga melihat karakter orang Indonesia ini. Nah, untuk kearifan lokal sendiri, ini bisa, saya juga untuk menggunakan kombinasi dengan pendekatan lain, terkadang solution fokus juga masuk di sini, di konseling ACMI ini. Karena saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan berskala gitu, pertanyaan yang ada dalam solution fokus, itu saya gunakan juga. Nah, cuman untuk kearifan lokal sendiri, itu sangat menarik dan sangat itu perlu dikembangkan. Cuman secara saintifik dan penelitian, memang saya belum mengkaji itu secara lebih umum. Tapi dalam pandangan saya, dalam hipotesis saya, ini bisa digunakan. Karena MI sendiri, yang saya tahu yaitu ya, ada Pak Mula Warman dari UNES, Semarang ya, beliau itu menggembar-gemborkan MI ini, motivational interviewing ini. Cuman satu hal ya, yang saya temukan di acceptance commitment, ada yang bertentangan dengan budaya Indonesia, ada itu. Sampai saya pernah berpikir mau ganti judul ketika itu. Apa yang bertentangannya? Acceptance commitment itu dikait-kaitkan dengan agama Buddha. Ada meditasi, ada apa gitu kan. Nah, kalau misalkan saya ambil ini dan terlalu memasukkan nilai-nilai Buddha, maka saya akan mengganti nih judul. Karena budaya kita Indonesia, terutama di Bandung, saya juga penelitiannya di Unsri, mayoritas Muslim gitu, tentu nggak akan cocok gitu. Akhirnya saya merasa bahagia dengan satu jurnal dari Tanhan ya, mengatakan acceptance commitment itu kaitan dengan Islam tuh luar biasa detail gitu. Seperti tadi ada yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada juga yang boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal Allah tidak gitu ya. Padahal boleh jadi apa istilah itu kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu yang terbaik buatmu gitu kan. Nah, itu di Al-Qur'an ada itu. Dan ini kaitan dengan salah satu 6 dimensi yang ada di acceptance commitment. Dan yang take action ya, yang terakhir tadi tindakan berkomitmen itu berkaitan dengan iman dan tindakan. Dalam Islam ya, tindakan itu nomor 2. Nah, saya tahu itu dari jurnal itu. Setelah iman, orang bertindak. Kita nih percaya nih ada Allah. Terus tindakan kita gimana? Ya tindakan kita ya sholat gitu. Kita percaya nih bahwa kehidupan ini tidak hanya di dunia, ada akhirat. Tindakan kita gimana? Ya kita mengerjakan sesuatu yang wajib, meninggalkan sesuatu yang haram gitu. Nah, jadi kaitannya itu ada. Nah, sehingga ketika ini berkaitan dengan Islam, 6 dimensi itu semuanya berkaitan dengan aspek-aspek agama Islam, saya langsung mengatakan ini oke. Karena bagi saya Islam itu universal gitu. Dia bisa diterima di negara manapun gitu. Ketika universal, maka saya katakan ini oke. Jadi budaya apapun di Indonesia ini bisa diterima gitu.
ini bisa diterapkan dan ini bisa dipraktekkan. Tapi saran Pak Ahmad Sugianto tadi untuk kajian yang lebih luas, itu insya Allah nanti ada kesempatan. Mungkin kita bisa melakukan riset bareng dan sebagainya, Pak Ahmad Sugianto ya, supaya ini bisa menyebar lebih luas lagi. Mungkin itu Pak Ahmad Sugianto. Baik, terima kasih banyak Pak Revi. Ya, semoga nanti bisa bermunculan lagi konsing-konsing yang lainnya. Terima kasih banyak Pak Revi. Sama-sama Pak Ahmad Sugianto. Mungkin langsung saja untuk yang kedua, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Menarik sebenarnya ini pembahasan tentang konseling ACT ini. Ini ada dari Cut Sandra. Silahkan Ibu bisa langsung saja di. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon maaf ini saya nggak bisa on cam ya Pak. Enggak apa-apa Bu. Tadi diminta soalnya. Ya, Oke. ya. Jadi pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, saya dulu waktu di S1 pernah meneliti tentang adversity question, Pak. Tadi dari Bapak katakan di awal itu kan salah satu aspek dari acceptance itu adalah bertahan. Nah, adversity question itulah istilahnya kemampuan kita atau kecerdasan untuk bertahan dalam keadaan gitu ya, Pak ya. Nah, jadi juga agak connect sama Bapak Ahmad tadi bertanya mungkin istilahnya apakah ini juga berhubungan adversity question itu sama acceptance atau faktornya atau istilahnya untuk bisa dipakai untuk semua orang mungkin acceptance ini juga bisa kita lihat dari Aki tadi gitu. Nah, itu yang pertama Bapak. Yang kedua saya sekarang itu kan DBK di SD Pak. Nah, memang kalau untuk SD kan jarang sekali dan belum ya Pak ya. Saya juga jarang sekali gitu dan maksudnya, nah dari semua pendekatan itu istilahnya masih sedikit sekali yang bisa dipakai untuk anak usia dini. Kalau yang sepengetahuan saya gitu Pak ya. Jadi contohnya kayak saya pernah mencoba memakai MI kemarin, itu jadi memang mungkin bisa cuma di tahap-tahap dasar saja. Tapi, nah ini saya tanyakan Pak untuk teknik teknik Bapak ya, yang Bapak paparkan tadi, kira-kira kalau saya lihat dan ini juga notabene sekolah saya itu SDIT, jadi Islam Terpadu dan program Tafiz gitu Pak. Jadi istilahnya bagaimana mungkin bisa aplikasinya di sekolah gitu, yang kita bisa pakai acceptance-nya itu dari misalnya apa ya, ke siswa tuh dari ayat-ayat Al-Quran, bagaimana istilahnya bisa kita sampai ke anak-anak, oh dari sini kita menerima gitu, istilahnya takbir, qadarullah, apa dan sebagai itu Pak, untuk usia dini gitulah Pak. Ya, maaf. Terima kasih Bapak, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sandra dari mana sebelumnya Bu? Saya Aceh Bapak. Wah, Aceh luar biasa ya. Oke, jadi gini Bu Sandra ya, untuk acceptance itu ya, penerimaan itu ya, sebenarnya acceptance itu ya, itu tidak hanya berkaitan dengan psychological flexibility saja. Beberapa dimensi psikologis yang lain itu memasukkan acceptance gitu. Kesejahteraan itu ada acceptance juga gitu kan. Begitu juga dengan yang apa istilahnya itu, bahkan ada satu dimensi khusus yang membahas tentang acceptance gitu. Nah, cuman kaitannya dengan psikologi, fleksibilitas psikologis di sini ya, menerima itu karena dia berkaitan dengan seseorang yang bertahan atau berubah tadi. Dan orang yang fleksibel juga ini dikaitkan dengan rasa sakit gitu. Karena menerima itu ya tidak mesti sesuatu yang kita senangi, yang kita tidak senangi pun itu kita terima gitu. Kalau misalkan sesuatu hal yang tidak kita senangi itu tidak bertentangan dengan nilai ya, kan tadi kan disebut dengan nilai ya, nilai-nilai. Jadi selalu patokannya tuh nilai gitu. Kalau misalkan dia bertentangan dengan nilai, oke kita tinggalkan tuh. Tapi kalau dia tidak bertentangan dengan nilai, nah ini yang perlu dipertahankan. Jadi memang untuk acceptance sendiri, dia berkaitan banyak dengan dimensi-dimensi psikologis yang lain gitu kan. Bahkan yang saya pahami juga, Elizabeth Harlock juga mengatakan bahwa acceptance itu merupakan hal yang penting gitu di dalam diri individu gitu kan. Nah, mungkin itu Bu ya untuk yang pertama. Yang berkaitan yang kedua, yang SD ya.
ini motivational interviewing ya, itu sebenarnya itu seperti mukadimah gitu ya. Kalau misalkan dalam model yang saya kembangkan ini, seperti mukadimah, seperti awal terjadinya transaksi gitu. Kalau misalkan orang itu melakukan transaksi gitu kan. Karena dengan acceptance dengan motivational interview yang sudah pakam, yang sudah mantap, maka acceptance commitment itu nanti bisa lebih diterima pada orang itu. Karena dia sudah mengenal, attendingnya itu benar-benar sudah dapat gitu kan. Nah, memang untuk anak SD ya, mereka itu berpikir abstraknya itu berbeda dengan anak SMA, mahasiswa itu beda gitu kan. Sehingga untuk anak SD, saya lebih menyampaikan bahwa ini perlu dikaitkan dengan games atau permainan gitu. Karena anak SD biasanya dia lebih mudah memahami manakala itu dibawa enjoy gitu. Manakala itu dibawa sesuatu dengan hal yang menarik gitu. Manakala sesuatu hal itu merupakan analogi mereka tuh dapat gitu. Nah, jadi yang pertama, pikiran kita sebagai seorang guru, kita belum mengatakan ini bisa atau tidaknya dulu, tapi kita pahami kemampuan abstrak mereka. Kita pahami dulu bagaimana mereka bisa menerima sesuatu. Saya rasa kalau untuk acceptance ya, itu bisa kita sampaikan kepada siswa. Dengan catatan kita sebagai guru BK sudah menjalin hubungan baik dulu. Kalau MI-nya belum dapat, saran saya mending jangan dulu acceptance commitment gitu. Kalau misalkan MI-nya belum dapat. Jadi bangun dulu MI dengan siswa, sudah terjalin attending dengan bagus, baru kita bisa menyampaikan tentang acceptance. Anak itu bisa diajak berdialog dengan bahasa-bahasa mereka. Dan dengan cara-cara mereka juga. Dalam artian, ketika mereka itu berdiri ya, kita dengan anak SD itu berusaha untuk duduk gitu, karena untuk mensejajarkan tinggi badan gitu. Nah, itu dengan anak SD gitu kan. Jadi bisa itu untuk disampaikan kepada anak, misal karena kondisi yang situasi sekarang itu seperti ini misalkan. Tentang sholat lah misalkan ya, dia sudah masuk wajib sholat misalkan anak ini. Memang sekarang ini ya, kamu mengatakan bahwa sholat itu hanya gerak-gerak gitu kan, hanya sebatas ritual gitu kan. Tetapi gitu kan, bagaimana kalau kamu merasakan itu kesenangan gitu, dalam situasi nyaman, dalam situasi perut kamu sudah kenyang, dalam situasi kamu sudah mandi, kamu melakukan sholat. Nah, jadi dibawa-bawa tambah embel-embel, Bu. Karena memang anak SD ini perlu reward memang gitu. Beda dengan anak SMA dan kuliah gitu. Mereka ini perlu sedikit reward gitu supaya mereka itu bisa menerima gitu. Nah, kalau untuk klarifikasi nilai sendiri, saya menyarankan itu tidak terlalu difokuskan ke anak SD gitu. Karena kalau untuk klasifikasi nilai, itu berat kalau misalkan kita membawa, kalau kamu sudah berkeluarga, nanti harapan kamu, anak kamu tuh seperti apa, itu berat. Menyampaikan itu ke anak itu berat. Paling kita menyampaikan sesuatu hal yang berbeda. Misalkan, kamu punya adik enggak? Ada katanya kan. Nah, kalau menurut kamu, bagaimana hubungan kamu dengan adik sendiri? Kamu telah senang nggak punya adik gitu? Misalkan dia bilang, oh nggak senang, soalnya ibu aku lebih dekat ke adik terus. Sejak ada adik itu aku selalu dicuekin gitu kan. Nah di situ kita ajak diskusi sambil bermain. Bahkan untuk anak SD sendiri ya, di samping bermain ada play terapi gitu. Kita ambil mainan, ambil analogi misalkan, ini mobil kamu, ini mobil adik. Ya intinya tuh tidak sesimpel anak SMA dan kuliah memang. Sehingga kita perlu ada reward, yang pertama. Yang kedua itu lakukan konseling dengan berbasis permainan. Karena memang anak SD itu ya seperti itu. Dunia mereka itu masih dalam tataran dunia bermain itu masih disukai. Mungkin itu Bu ya, kurang lebihnya. Baik Bapak. Jazakallahu khair Bapak. Terima kasih Ibu. Semoga bisa dipahami dan mungkin bisa dipraktekkan. Terima kasih Pak Al, sangat detail juga, dan saya juga menyaksikan dan memahami lebih dalam lagi tentang ACT gitu. Memang ACT ini adalah baru ya Pak, dari sebelumnya CBT itu tradisional di mana menolak pikiran negatifnya. Kalau ini berusaha untuk menerima pikiran negatif. Kebalikan itu ya Pak. Ya, menerima. Iya ya, menerima gitu, dengan menerimanya. Dan mungkin Pak, sebelum kita, karena waktunya juga sudah habis, saya ingin closing statement dari Bapak untuk terakhirnya.
Oke. Silakan, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kita yang sudah terjun di dunia konseling ya, berusaha untuk menyukai dan mencintai profesi ini. Karena profesi yang kita dalami ini insya Allah bermanfaat banyak kepada orang lain gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu di sini sebagai seorang dosen gitu ya, berikanlah ilmu-ilmu yang terbaik untuk mahasiswa, insya Allah nanti akan menjadi amal jariah untuk kita gitu kan. Kalau Bapak Ibu menjadi sebagai seorang guru gitu kan, saya juga 4 tahun ya menjadi guru itu ya, berikanlah yang terbaik untuk siswa gitu kan, dengan catatan apapun profesi kita jangan lupakan konseling, jangan jadikan konseling itu sebagai konsultasi gitu, sehingga antara konseling dan konsultasi itu nggak bisa dibedakan tuh, mirip gitu kan. Jadi kalau konseling ya konseling, cirinya apa? Ketika kita menggunakan konseling kita bisa mengatakan saya menggunakan pendekatan ini, saya menggunakan teknik ini, bukan lagi saya tekniknya dicampur. Nah, enggak seperti itu. Tapi saya menggunakan pendekatan ini. Nah, jadi teruslah belajar karena satu hal yang terpenting ya, manakala kita tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kebodohan itu akan menetap di diri kita. Maka selagi nyawa masih ada, masih bernapas, maka teruslah belajar sepanjang hayat. Saya rasa itu kurang lebih, mohon maaf, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa Pak closing statement-nya. Semoga kita senantiasa terus semangat untuk mencari ilmu dan semoga ilmu yang Bapak berikan sampaikan kepada kita menjadi bermanfaat dan Allah balas dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin nanti Ibu Bapak bisa tunggu ataupun nanti dari Edu Potensia akan melaksanakan atau mengadakan pelatihan-pelatihan atau workshop, nanti mungkin workshop tentang pelatihan yang disampaikan, materi yang disampaikan oleh Pak A ini akan diselenggarakan lewat Edu Potensia mungkin nanti untuk kedepannya. Dan nanti kalau misalkan karena kegiatan konseling talk ini akan berkesinambungan terus mungkin beberapa bulan sekali untuk memberikan refresh keilmuan tentang konseling bagi Bapak Ibu praktisi ataupun misalkan yang masih menjadi akademisi. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, Pak Revi, saya ucapkan terima kasih banyak dan kita akan foto bersama dulu. Ya, silakan. Oke. Slide pertama mungkin saya hitung 1, 2, 3. Kali lagi 1, 2, dan 3. Mungkin kali lagi ya. 1, 2, dan 3. Mungkin cukup itu yang pertemuan hari ini karena Pak ini audiennya atau pesertanya nyampe 200 orang Pak, luar biasa sekali antusias. Bahkan dari Aceh Kalimantan ada ya, saya nggak menyangka loh ada dari Aceh Kalimantan. Ini teman-teman semua. Tertarik dengan materi yang Bapak sampaikan, itu memang baru gitu Pak. Masya Allah, tabarakallah. Semoga bermanfaat. Kita tutup saja kegiatan hari ini dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti materi atau video ini disampaikan ada di link YouTube Edu Potensia. Terima kasih Bapak. Pak Hilmi, nanti beberapa teman peserta kan mau materi ya, nanti saya kirim WA akan ke Pak Hilmi aja ya untuk ini ya. Untuk materi supaya didapatkan oleh peserta gitu ya. Iya, siap. Oke, ya. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tertarik untuk membeli buku solusi SPC yang ditulis oleh Bapak Gian Sugiana Sugara, bisa langsung mengontak admin grup ataupun admin di IG pun bisa. Mungkin itu saya tutup saya dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Revi. Warahmatullahi wabarakatuh.